kepada Allah. Tidurlah burung. Di pagi hari dia keluar dari rumahnya, dari sangkarnya mencari nafkah. Dan Allah jaminkan ada nafkah untuknya. Sehingga setiap dia pulang di sore hari, dia pulang dalam keadaan tembolok yang penuh dengan rezeki. Dia mana kalau di sebuah negeri, tempat kita itu anjing lalu lalang, orang jualan ini, jualan itu. Selagi kita tidak melihat bahwa anjing itu menjilat barang sesuatu, maka tidak ada kewajiban apapun untuk menyamak. Untuk melakukan sama, ya, melakukan ihab terhadap, melakukan dabagh, melakukan sama, ya, sama dalam bahasa kita tidak melihat anjing menjilatnya, maka tidak ada kewajiban apapun. Adapun apa yang tadi yang ditanyakan tentang lalu lalangnya anjing di dekat pedagang itu tidak merupakan kewajiban untuk menyamak. Maksudnya yang membuat kita beribadah itu apa yang mendasari, Ustaz? Mendasarinya, Ustaz. Baik, udah. Baik. Saya tidak terlalu paham dengan pertanyaan antum. Oleh karena itu takut menjawabnya salah. Namun saya coba jawab, mudah-mudahan benar. Apa yang mendasari kita harus beribadah kepada Allah? Kita diperintahkan oleh Allah. Perintah Allah mendasari kita untuk beribadah kepadanya. Dan kita membutuhkan ibadah. Itu juga dasar untuk beribadah. Kita membutuhkan ibadah. Karena hati tidak tenang kalau dia tidak dibawa sholat. Hati tidak akan tenang kalau dia tidak bawa puasa. Hati tidak tenang kalau dia tidak jujur. Hati tidak tenang kalau dia tidak berbakti kepada orang tua. Hati tidak tenang kalau dia tidak amanah. Maka kita membutuhkan ibadah. Kita membutuhkan ibadah. Dan keselamatan kita di akhirat adalah apabila kita beribadah kepada Allah. Ya. Saya sekali lagi tidak terlalu paham apa yang Anda maksud dari pertanyaan apa yang mendasari ibadah. Mudah-mudahan jawaban tadi bermanfaat. Wallahu a'lam. Syukur Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kita akan bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum menunaikan wasiat orang yang telah meninggal dunia? Ada seorang perempuan merasa terpaksa menikah dengan seorang laki-laki karena si ibu laki-laki ini sebelum meninggal dunia pernah mewasiatkan agar si anaknya menikah dengan perempuan tersebut, sedangkan si perempuan merasa berat hati menerima karena tidak merasa cocok dan tidak ada ketertarikan dengan laki-laki itu. Mengenai fakta bahwa permintaan itu adalah wasiat terakhir si ibu adalah benar adanya, Ustadz. Mohon jawabannya, Ustadz. Tidak boleh seseorang manusia mewajibkan atas manusia lain melakukan apa yang dia kehendaki, kecuali apa yang dia miliki. Maka wasiat hanya boleh untuk sesuatu yang dia miliki dan dia paksakan. Misalnya dia memiliki harta lalu dia mengatakan harta saya infakkan ke masjid, harta saya jadikan asrama yatim piatu, itu pun maksimal 1/3 paling banyak. Adapun hidup orang kita atur dengan wasiat tidak boleh sama sekali. Anak saya harus menikah dengan wanita ini, anak saya harus menikah dengan wanita ini, ya, sehingga wanita itu dipaksa untuk menikah dengan anaknya, itu tidak benar sama sekali. Dan wanita yang melakukannya dengan penuh keterpaksaan pun tidak benar. Maka tidak ada hak bagi orang lain untuk mewajibkan sesuatu kepada orang lain. Dan tidak baik melakukan apapun dalam bentuk terpaksa. Andai Anda bertanya sebelum Anda melakukannya. Permasalahan banyak manusia adalah setelah dia lakukan, dia merasa tidak nyaman, lalu bertanya. Hendaknya sebelum melakukan bertanya. Sebelum Anda menikah dengan penuh terpaksa, tanya dulu, Ustadz, bagaimana apakah saya harus menjalankan wasiat si ibu ini? Saya harus nikah dengan anaknya karena itu wasiat si ibu. Ataukah saya boleh untuk tidak menerimanya, walaupun ibunya telah mewasiatkan dia untuk menikahi saya? Seharusnya begitu. Sebelum berbuat, bertanya dulu. Cari ilmunya untuk melakukan sebelum melakukan, cari ilmunya dulu. Itu yang benar. Adapun Anda telah melakukan kemudian baru bertanya, ada kekeliruan dalam cara. Sehingga sekarang Anda merasa tidak nyaman karena dipaksakan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dimengerti untuk yang bertanya dan untuk kita semua yang mendengarkan. Baik, selanjutnya kita akan angkat penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dengan hamba Allah. Ya, di mana Ibu? Di Sumatera. Ya, silakan Ibu pertanyaannya.
Gini Pak Ustaz, saya kan merantau. Terus di tempat saya ini anjingnya tuh berkeliaran, banyak anjing liar. Terus para pedagang suka menggelar dagangannya di emperan. Kadang ada anjing yang lewat-lewat, terus kadang penjual ikan tuh, ini kan daerah pegunungan. Kadang naruh ikannya tuh di selokan, tapi airnya ngalir. Itu gimana? Untuk yang tahu sebentar, nggak ada pilihan lain buat mau pindah ke pasar lain. Soalnya di sini masyarakatnya sama aja gitu. Ya. Terus yang kedua, gimana rezeki? Sedang Allah menjamin rezeki hambanya, sementara orang yang lihat di berita daun-daun, kadang ada yang mati kelaparan. Sementara tanya menanggung rezeki, apakah beda rezeki orang yang bertawakal kepada Allah dan orang yang tidak bertawakal kepada Allah? Baik. Boleh tambah satu lagi pertanyaan? Bu, cukup ya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua kita jadikan pertanyaan pertama dan jawabannya adalah ketika Allah menyuruh kita mencari nafkah, Allah menjamin nafkah kita dan kita diperintahkan mencari nafkah. Kita diperintahkan mencari nafkah. Dan yang mencari nafkah bergerak dari rumahnya mencari nafkah, maka Allah jamin Allah berikan rezeki kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Dia pergi dari sangkalnya di pagi hari dalam keadaan lapar, dia pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Inilah dia janji Allah. Siapapun yang bergerak mencari rezeki, pasti Allah berikan rezeki kepadanya. Sebagaimana yang ada di dalam hadis, tirulah burung, bertawakal kepada Allah. Tirulah burung. Di pagi hari dia keluar dari rumahnya, dari sangkarnya mencari nafkah. Dan Allah jaminkan ada nafkah untuknya. Sehingga setiap dia pulang di sore hari, dia pulang dalam keadaan tembolok yang penuh dengan rezeki. Dia kenyang pulangnya di sore hari. Oleh karena itu, ini yang harus kita yakini soal jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sebagian orang yang Allah berikan kepadanya rasa lapar, maka ada sebahagian. Tapi ketahuilah bahwa itu hanya pengecualian. Orang-orang yang ditimpa kelaparan, di negerinya penuh dengan paceklik, atau dia memang dari orang-orang yang bermalas-malasan, kemudian dia sedikit rezekinya seperti yang ditanyakan tadi, ya, maka tawakal bukan hanya sekedar menyerahkan kepada Allah tanpa berusaha dan berupaya. Di negeri kita dengan upaya pasti rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian saudara-saudariku, pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau di sebuah negeri tempat kita itu anjing lalu lalang, orang jualan ini jualan itu, selagi kita tidak melihat bahwa anjing itu menjilat barang sesuatu, maka tidak ada kewajiban apapun untuk menyamak, untuk melakukan sama, ya, melakukan ihab terhadap, melakukan dabagh, melakukan sama, ya, sama dalam bahasa kita tidak melihat anjing menjilatnya, maka tidak ada kewajiban apapun. Adapun apa yang tadi yang ditanyakan tentang lalu lalangnya anjing di dekat pedagang itu tidak merupakan kewajiban untuk menyamak. Kemudian para ulama ahli ilmu mengatakan bahwa yang harus disama, dan ini pendapat wallahu alam yang paling kuat, wah, yang harus disama apabila jilatan anjing ada pada bejana. Apabila jilatan anjing ada pada bejana, itu yang harus disama, yaitu dicuci dengan 7 kali air, salah satunya memakai tanah. Adapun kalau tidak kepada bejana yang akan digunakan untuk makan dan minum, maka tidak ada kewajiban sama. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Karena lafaz hadis Nabi SAW, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum. Apabila anjing menjilat salah seorang, apabila anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, anjing menjilat bejana. Jadi lafaz hadis adalah anjing menjilat bejana, maka berlaku pada jilatan anjing pada bejana.
Namun pada jilatan anjing pada pakaian, jilatan anjing pada kaki, cukup dicuci insya Allah bersih. Jadi tidak mesti harus baju itu dibasuh 7 kali, salah satunya pakai tanah. Karena yang ada di dalam hadis adalah jilatan anjing pada bejana. Wallahu a'la wa a'lam bis-shawab. Nah, syukran jazakallahu khair atas jawabannya Ustadz.